Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan Komisi 3, anggota Komisi 3 dan bapak-bapak dan ibu-ibu narasumber, Pak Dr. Parulian, kemudian Ibu Profesor Dr. Rena Yulia dan Dr. Budiono. Untuk Pak Parulian, itu saya lihat untuk penambahan umur, khusus untuk pejabat fungsional itu kan 65 tahun saya lihat. Yang lainnya 60, tapi khusus untuk fungsional 65 tahun. Mohon kira-kira referensinya seperti apa, sehingga kok itu lain sendiri itu fungsional. Kalau di kejaksaan itu fungsional dengan struktural sama, ya. ASN enggak tahu ya. Kemarin juga di fungsional TNI juga sama, 60 tahun. Untuk Ibu Rena Yulia, terima kasih banyak ini yang disinggung masalah korban apa segala macam. Ya memang kita mengharapkan di KUHP yang baru juga sudah tercantum itu, kalau memang tidak harus masuk ke pengadilan, nggak harus. Ada alternatif restoratif justice. Banyak menyinggung masalah bagaimana sih perubahan-perubahan, bagaimana sih yang terjadi saat ini di Polri. Saya mohon penjelasan. Ini kan yang Ibu singgung ini kan masalah kultur, perilaku Polri yang kadang-kadang tidak memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, khususnya korban. Korban malah tidak aman, merasa tidak aman, segala macam lah. Itu kultur, Bu. Kultur. Jadi Polri itu kan memang sejak 98 itu kan ada reformasi instrumen, struktural dan kultur. Nah, yang menjadi PR kita saat ini adalah kultur yang Ibu sampaikan itu penyidik-penyidik segala macam, terutama aparat penegak hukum. Itu perlu kita benahi betul, karena ada hasil survei dari survei yang sudah dirilis itu 70 sampai 80% itu yang menyumbangkan Polri jadi rusak citranya dari aparat penegak hukum. Jadi, nah bagaimana standar menetapkan sekarang ini? Kan jelas itu, Bu, ya. Ini begini-begini, ya harusnya memberantas narkoba, kok malah jadi bandar narkoba, dan lain-lain sebagainya. Nah, maksud saya, Bu, bagaimana langkah-langkah konkret mungkin bisa dituangkan di dalam undang-undang, revisi undang-undang kepolisian ini, sehingga perkembangan langkah-langkah itu nanti bisa diukur. Ada parameter yang bisa diukur, sehingga reformasi di bidang kultur ini betul-betul kita bisa ukur dan ada perkembangan dari waktu ke waktu. Dan pada akhirnya Polri itu betul-betul melakukan penyidikan secara profesional, transparan dan akuntabel, dan humanis. Tapi humanis ini kan kadang-kadang juga susah juga. Masa sama pelaku kejahatan harus senyum-senyum gitu kan. Tapi
Kita mengharapkan pelayanan Polri yang betul-betul tidak ada keluhan. Buktinya keluhan itu, Bu, sudah ratusan orang yang mencari keadilan lapornya ke Komisi 3. Karena dari aparat penegak hukum Polri dan jaksa itu belum menemukan keadilan di sana sehingga lari ke Komisi 3. Seperti di Kejaksaan di Karo itu, Pak. Karo. Yang dipelopori oleh Pak Inca itu dulu. Nah itu kira-kira standarnya seperti apa dan bagaimana langkah-langkah. Kemudian kepada Pak Budiono, ini kan jabatan di luar Polri, Pak. Tadi saya lihat harusnya ada batas antara fungsi keamanan dan fungsi sipil di situ, Pak, ya. Supaya jelas bagaimana sih, karena Polri itu kan masuk di jabatan sipil yang Bapak sampaikan, di situ memiliki, Bapak sampaikan, mohon penjelasan ini, Pak, yang bagaimana sih itu membatasi sebagai yang memiliki hubungan langsung dengan tugas Polri di bidang keamanan, intelijen, teroris, narkotika, kejahatan keuangan, dan cyber. Apakah dari yang sudah, Bapak kan sudah lihat ada 13 ya lembaga itu, dari antara itu ada nggak yang tidak ada hubungan langsung dengan tugas pokok Polri? Seperti mungkin BPN, kalau kayak sandi negara, narkotika, terorisme, BNPT, itu pasti yang Bapak sampaikan. Tapi di antara 13 itu, mohon, mana kira-kira yang instansi yang tidak ada kaitan dengan tugas, tidak ada kaitan langsung dengan tugas pokok Polri? Itu, Pak, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.